Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua ini, saya akan sedikit memperlihatkan seperti apa menu jika kita menjadi seorang wali kelas di Eraport tentunya. Baik, saya akan mencoba login menggunakan salah satu akun wali kelas. Ini adalah akun Baik Reni Susianti. Nah, sedikit berbeda dengan yang ada di akun guru tadi. Jadi di sini Baik Reni Susianti, Ibu Baik Reni Susianti, selain sebagai wali kelas, beliau juga ngajar bahasa Indonesia. Jadi yang atas ini adalah menunjukkan mapel-mapel yang diajar. Beliau ngajar di TKJ, di AP. Ini adalah wali kelasnya. Jadi sebagai guru, beliau juga punya kewajiban untuk membuat perencanaan seperti di video sebelumnya. Tapi kali ini saya akan fokus untuk memperlihatkan menu sebagai wali kelas. Nah, menu sebagai wali kelas itu bisa dilihat di bawah sini. Ini di sini disebutkan bahwa Anda sebagai wali kelas rombongan belajar 11 TKJ. Status penilaian di rombongan belajar ini adalah aktif. Jadi yang ini. Jika kita tekan nonaktifkan, maka nanti Bapak Ibu Guru tidak akan bisa lagi mengirim nilai dalam rombongan belajar kita. Ini biasanya kita gunakan kalau kita nilai sudah fix, sudah kita mau cetak rapot, bisa kita nonaktifkan. Kemudian di sini ada beranda untuk mapel-mapel yang ada dalam kelas kita atau ada dalam kelas yang kita waliin. Dan di sini ada mapel agama, yang ngajar siapa. Di sini kalau sudah ada nilainya, maka akan muncul seperti ini. Ini bisa kita proses untuk melakukan proses nilainya yang diberikan oleh gurunya masuk dalam Eraport. Nah, pemrosesan ini bisa dilakukan oleh wali kelas. Jika Bapak Ibu Guru tadi tidak melakukan pemrosesan, itu bisa dilakukan oleh wali kelas. Jadi boleh siapa saja. Kemudian di sini ini adalah muncul rencana penilaian dari masing-masing Bapak Ibu Guru. Di sini sudah ada muncul rencana yang dibuat oleh Pak Roni Muryanto dan yang saya buat tadi. Seperti ini. Pak Roni sudah membuat perencanaan, belum memberikan penilaian. Sementara di sini ini KKM atau SKM, standar ketuntasan minimal, ini tidak bisa kita ubah, melainkan sesuai dengan ketetapan kurikulum. Jadi sudah seperti ini. Kemudian Bapak Ibu juga perhatikan sebagai wali kelas, apakah ada mapel yang belum muncul di sini. Jika ada mapel yang belum muncul, maka Bapak Ibu bisa laporkan kepada administrator dari Eraport. Kemudian menu wali kelas itu bisa dilihat di sini ada laporan hasil belajar. Sini. Nah, tugas dari Bapak Ibu wali kelas itu adalah yang pertama memberikan catatan akademik. Sini. Setelah nilainya terkumpul, jadi setelah nilainya masuk, Bapak Ibu bisa memberikan deskripsi berdasarkan 3 nilai terendah. Nanti akan muncul di sini. Jika Bapak Ibu Guru telah memberikan nilai, sudah diproses, maka nilai terendahnya akan ditampilkan di sini sebagai bahan acuan kita untuk membuat deskripsi kepada anak tersebut. Misalnya ini, Akmal Riyadi. Nanti setelah kita ketahui mapel apa yang mendapat nilai terendah, bisa kita buatkan deskripsinya di sini. Nah, deskripsi ini kita buatnya manual. Bapak Ibu bisa memberikan masing-masing catatan untuk masing-masing siswa. Kemudian kedua itu ada nilai karakter. Nah, di sini juga kita memberikan nilai karakter itu kepada anak masing-masing. Jadi kita nambahkan satu-satu. Seperti ini. Saya ulang dulu. Di sini kita tambahkan. Kemudian kita pilih peserta didiknya. Misalnya Akmal Riyadi. Ini kita isikan nilainya nilai sikap ini. Nanti nilai sikapnya sebagai acuan akan muncul.
Ini dari nilai sekap yang diisikan oleh guru pendidikan agama. Ini bisa dibuatkan penilaian masing-masing siswa berdasarkan karakter yang ini. Integritas, kesetiaan, anti korupsi, keteladanan, keadilan, dan menghargai martabat manusia. Ini untuk yang integritas. Yang kedua untuk religius, itu ada seperti ini karakternya. Itu bisa kita isikan manual juga. Kemudian sikap nasionalis juga ini karakternya. Sikap mandiri ini karakternya. Kemudian sikap gotong royong juga ini karakternya. Semuanya ini kita isikan sesuai dengan pertimbangan kita. Jadi kita isikan manual. Satu ini itu untuk satu orang siswa, kemudian kita simpan. Kalau kita ingin memberi nilai untuk siswa berikutnya, kita tinggal pilih di sini ke siswa berikutnya. Kita isikan lagi. Dan seterusnya sampai siswa terakhir. Kemudian yang berikutnya itu adalah ketidakhadiran. Ini juga kita isikan. Ini seperti biasa saja. Di ketidakhadiran ini bisa kita isikan langsung di sini. Pakai angka boleh atau pakai panah ini juga boleh. Gitu. Izinnya berapa, sakitnya berapa, tanpa keterangannya berapa untuk masing-masing anak. Yang berikutnya ada nilai ekstrakurikuler. Nah, nilai ekstrakurikuler ini Bapak Ibu tidak punya hak untuk mengisi, akan tetapi diisikan oleh masing-masing pembina ekskul. Nanti Bapak Ibu hanya bisa melihat saja sebagai wali kelas. Kemudian nilai prakrin ini juga Bapak Ibu yang ngisikan berdasarkan data yang didapatkan dari kaprok atau kajur. Misalnya Akmal Riyadi ini DODI-nya apa? Nah, untuk saat ini DODI-nya ini hanya muncul yang sudah diisikan di Dapodik. Nanti kami akan proses DODI yang lain, mungkin nanti kita akan hubungkan dengan humas. Kemudian prestasi peserta didik ini juga bisa ditambahkan di sini. Namanya siapa? Misalnya Akmal Riyadi. Ini bisa kita isikan. Ada 3 jenis prestasi yang bisa kita isikan, yaitu prestasi kurikuler. Misalnya anaknya ini kalau kurikuler ini berarti yang berkaitan dengan pelajaran, misalnya menonjol di mata pelajaran apa, bisa kita kasih penghargaan di sini. Kemudian yang kedua misalnya ekstrakurikuler, misalnya pernah juara apa di ekskul apa, itu bisa kita isikan di sini, kemudian kita simpan. Bisa juga catatan khusus lainnya, misalnya berperilaku rajin, misalnya sering kita lihat membantu membuang sampah dan lain sebagainya, itu bisa kita isikan juga. Itu di prestasi peserta didik. Kemudian di sini juga disediakan ada cetak rapat UTS atau rapat PTS, tetapi ini biasanya tidak pernah kita gunakan. Jadi rapat PTS ini tidak pernah kita gunakan. Cukup kita langsung cetak rapot di semester yang ini. Nah, sebelum mencetak itu kita perlu lihat nilai dulu. Ini bisa kita lihat nilainya di sini. Nanti akan muncul kelengkapannya di sini. Bapak Ibu mohon untuk menunggu sampai lengkap semua nilai terisi. Jika ada nilai yang belum terisi, Bapak Ibu bisa menagih ke guru mata pelajaran yang bersangkutan. Di sini. Jika nilai sudah lengkap, nanti Bapak Ibu tinggal klik di cetak raport ini lagi. Ini adalah halaman depannya. Ini tidak perlu kita cetak. Ini hanya dicetak bagi yang kelas 10. Yang kelas 11, kelas 12 tidak perlu, karena halaman depan ini sama untuk semua kelas. Jadi sekali dicetak di kelas 10 bisa kita gunakan sampai mereka selesai, kecuali ada perubahan biodata. Kemudian di sini juga ada cetak rapor akademik. Nah, di sini rapor akademiknya bisa kita cetak seperti ini. Hasilnya nanti jika Bapak Ibu sudah mengisikan semuanya. Ini di sini akan lengkap. Tinggal nanti Bapak Ibu
tanda tangan di sini. Nah, seperti itu. Bisa kita kembali. Nah, biasanya kadangkala di beberapa browser tertentu itu ketika kita cetak raport itu terdownload. Jadi tidak apa-apa, nanti akan masuk dalam folder download Bapak Ibu. Yang dokumen pendukung ini juga tidak perlu dicetak, hanya begini aja. Ini biasanya dicetakkan kalau anaknya mau pindah sekolah. Tapi untuk saat ini tidak perlu. Cukup lihat nilai, kemudian cetak rapor akademik untuk kelas yang 11 dan 12. Untuk kelas 10 itu cetak halaman depan dan ini. Dua-duanya dicetak. Kemudian kalau butuh legger, itu leggernya bisa kita unduh legger per KD, atau unduh legger nilai akhir, atau unduh legger nilai raport. Ini bisa kita unduh semuanya dalam bentuk Excel. Kemudian menu yang lain di bawah, ini ada, bisa kita lihat rekap nilai. Ini. Nah, ini misalnya, ini adalah menu untuk guru sebenarnya, bukan untuk wali kelas, tapi ini menu guru yang tadi harusnya saya jelaskan di ketika kita login sebagai guru. Mungkin itu saja dulu login sebagai wali kelas. Jangan lupa setelah selesai nanti biasakan untuk keluar dari akun ini supaya tidak digunakan oleh orang lain jika kita menggunakan komputer yang dipakai bersama-sama. Demikian tutorial sebagai wali kelas dalam e-raport. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.